Hai, hari ini saya akan meluaskan MSIB dengan 5 mahasiswa sebagai wakil dari mahasiswa MSIB dari Prodi RKS. Apakah pengalaman saat MSIB? Tentu kita akan melakukan wawancara dengan mahasiswa yang sudah melakukan atau melaksanakan MSIB tersebut, karena saya juga belum pernah melaksanakan MSIB. Sebenarnya apa sih itu MSIB? Studi independen bersertifikat adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan, namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin memperlengkapkan dirinya dengan menguasai kompetensi spesifik dan praktis yang dicari oleh dunia usaha dan industri. Program ini kelihatannya bagus, tapi bagaimana dengan pelaksanaannya? Mari kita tanyakan pada mahasiswa-mahasiswa berikut, dimulai dengan pertanyaan pertama, itu perasaan mereka saat melaksanakan program ini. Wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Isnaini Hariusria. Baik, perkenalkan diri saya, nama saya Yunita Tri Indriani. Halo, nama saya Mujri Kamerasari. Nama saya Valeno Rafer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Razak Nur. Oke, pertama-tama saya sangat berterima kasih banget dengan Kampus Merdeka karena telah membuka program ini, dan saya berterima kasih kepada Metrodata Academy karena telah memberikan kesempatan saya untuk belajar di Metrodata Academy ini. Untuk perasaannya saya sangat senang sekali karena saya bertemu dengan mentor-mentor yang expert di bidangnya, sangat berpengalaman, dan juga saya bertemu dengan teman-teman yang sudah banyak pengalamannya tentang bidang ini di Network Security Operations Center Blue Team. Oke, yang pertama yang saya rasakan adalah lega, tentu saja, karena di Bangkit Academy saya memiliki banyak sekali tugas, yang dimana tugas saya itu terdiri dari soft skill, hard skill, dan proyek akhir. Dan juga tentu saja senang karena untuk menempuh semua itu tidaklah mudah. Selanjutnya adalah saya merasa bahwa saya mendapatkan banyak ilmu sekali tentang cloud computing, yang termasuk menjadi foundation dari pelajaran cloud security yang kami pelajari di Rekayasa Keamanan Siber. Dan kami juga merasa bahwa ilmu-ilmu foundation itu sangat penting karena untuk mengetahui sistem security yang berada pada sistem tersebut itu kita perlu mengetahui fondasi-fondasi yang diterapkan. Oke, perasaan yang saya rasakan yaitu cukup menyenangkan karena dikasih pengalaman berupa belajar tentang lebih dalam lah tentang SOC ya. Jadi di situ kami belajar tentang modul CND atau ECI. Nah, itu cukup tertarik saya, jadi kayak lebih suka lah sama yang SOC gitu. Oke. Untuk perasaan saya sendiri cukup senang ya. Kenapa? Karena di program ini saya dapat belajar banyak hal baru yang mungkin tidak dapat dipelajari di kampus. Ada beberapa pembelajaran yang sebelumnya saya tidak ketahui, khususnya di bidang cloud computing dan cyber security pada saat mengikuti program ini. Tentunya sangat senang karena banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan gitu, baik itu berupa hard skill, soft skill gitu. Dan yang paling menarik itu sebenarnya kita dapat sertifikasi internasional secara gratis yang diberikan dari pihak Kampus Merdeka itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya mereka menyukai program ini. Mari kita lanjutkan pertanyaan kedua berikutnya, yaitu mengapa mereka tertarik pada tempat yang mereka pilih, beserta dengan mengapa mereka mengambil salah satu program yang disediakan oleh tempat tersebut. Oke, saya memilih program ini sebagai studi independen di Kampus Merdeka saya adalah karena Metrodata Academy ini merupakan salah satu the best digital learning provider, di mana mereka menyediakan modul training sertifikasi seperti Easy Council, CompTIA, terus Red Hat, dan masih banyak lagi seperti Microsoft dan lain-lain. Dan untuk program pelatihan di Metrodata Academy ini juga sangat banyak seperti yang saya ikuti, yaitu Network Security Operations Center, ada juga Digital Forensic Analyst, dan ada juga Cyber Security Entry Level.
Jadi untuk teman-teman yang mau mengikuti program studi independen di Metrodata Academy, kalian bisa lihat, bisa cek di Instagram Metrodata ataupun di LinkedIn-nya Metrodata. Oke, pertama berdasarkan yang ditawarkan oleh Bangkit di Kampus Merdeka, mereka memiliki modul yang lengkap, yang artinya modulnya itu bagus, dan juga Bangkit itu memiliki dukungan dari Gotoh Traveloka dan Decoding. Lalu untuk berdasarkan saya lihat lulusan Bangkit itu memiliki peluang untuk ditawarkan atau offering kerjasama, bahkan kerja di suatu perusahaan. Alasan utama, jujur setelah melihat judul dari studi independennya, Network Security Operations Center, itu saya jadi kayak lebih pengen mendalami lagi yang dalam bidangnya SOC, karena menurut saya SOC itu program yang saya sih sejujurnya suka, yang kayak menganalisis traffic atau monitoring jaringan. Nah, jadi saya tertarik dengan tema yang seperti itu. Oke, alasan utama mengikuti program ini karena saya ingin menambah wawasan baru, tentunya keluar dari zona nyaman lah istilahnya, belajar di luar kampus atau dari mitra lain, khususnya di Kampus Merdeka. Kenapa? Karena pembelajaran yang ada di Kampus Merdeka ini bisa dikonversi ke nilai yang ada di program studi RKS. Jadi kenapa tidak untuk itu? Relate gitu dengan prodi rekayasa keamanan cyber, dan juga ingin mendalami lagi materi perkuliahan yang diajarkan sebelumnya. Jadi di Metrodata diajarkan lebih rinci lagi terkait tentang keamanan cybernya. Saya akan memilih tempat dan program tersebut karena mereka tertarik dan memang ingin mendapatkan ilmu di bagian yang mungkin di perkuliahan ilmu yang didapatkan tidak mendalam. Next, ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang impresi mereka saat berada di program tersebut. Hal yang paling berkesan yang saya pelajari itu ketika proyek akhir dan bagian sertifikasi serta diskusi kelompok antara mentor dan peserta. Oke, yang paling berkesan yang pertama ya pasti karena kami banyak anggotanya dari berbagai wilayah Indonesia. Kami berkesempatan untuk mengenal satu sama lain dari berbagai universitas, politeknik, dan lain-lain. Lalu juga kami diberikan mentor yang dapat mengajari kami tentang bidang masing-masing. Juga kami dapat menambah koneksi dari mentor-mentor tersebut atau instruktur, bahkan dari mitra-mitra yang bekerja sama dengan Bangkit. Oke, yang berkesan, jadi kami tuh setiap minggu, jadi setiap minggu itu dikasih materi secara teori, dan juga nanti ada tugasnya itu mungkin berupa teori juga, atau juga nanti ada yang namanya pekerjaan praktik. Nah, di situ nanti ada lab-labnya tersendiri, jadi kami lebih enak untuk kayak mengimplementasikan tools-tools yang digunakan atau yang telah dipelajari gitu. Oke, untuk apa saja yang berkesan, tentu banyak, karena di program studi independen seperti ini sendiri ada dibagi menjadi beberapa materi yang bisa saya ambil dan juga pembelajaran yang dijalani. Nah, jadi dalam program satu sendiri dia ada pembelajaran terjadwalnya, juga ada pembelajaran mandirinya. Dia ada platform sendiri, kita boleh memilih bebas apa saja yang ingin dipelajari, misalkan ada bisnis atau lain sebagainya yang ada di platformnya, itu kita bisa ambil sendiri dan belajar sendiri. Dan juga ada soft skill di mana kita melakukan seminar istilahnya ke orang khalayak umum mengenai
program yang kita itu cloud computing, dan juga yang paling berkesan bagi saya itu di projectnya sih, karena pada project yang di studi independen ini lebih tertata dan juga banyak sekali hal-hal baru yang bisa saya pelajari di dalam project ini. Jadi hal-hal yang berkesan itu sebenarnya ada. Jadi ketika mengikuti kampus Merdeka yang awalnya kita hanya ada di lingkup kampus gitu, mengikuti kegiatan perkuliahan, tapi ketika kita mengikuti kampus Merdeka kita kenal dari orang-orang yang dari kampus lain gitu, dengan pola pikir yang berbeda kayak gitu, dan juga ide-ide mereka tuh kadang nggak kita pikirin gitu, tapi mereka ada pendapat lain gitu yang sebagai acuan kita ketika melakukan pekerjaan kelompok gitu. Jadi itu kayak kesan yang sangat menarik sih menurutku, karena kita bisa bertukar pikiran dengan mahasiswa kampus lain gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini merupakan hal yang paling menarik, yaitu tentang kesulitan yang mereka alami saat melakukan studi independen. Mari kita lihat. Oke, untuk tantangan khusus tidak banyak, hanya di manajemen waktu ya, karena memanage waktu antara MSIB dan jadwal perkuliahan itu sangat padat sehingga bentrok, sehingga untuk mengatasinya saya kadang double job atau saya memilih untuk mengikuti salah satu perkuliahan atau MSIB, karena dari kampus sendiri, dari RKS sendiri sudah memberikan dispensasi kepada mahasiswa yang mengikuti studi independen maupun magang bersertifikat untuk tidak mengikuti kelasnya, tapi hanya mengerjakan tugas atau bisa dibilang konversi SKS. Jadi kami yang mengikuti studi independen ataupun magang lebih dipermudah. Oh iya, tentu saja banyak tantangan yang saya hadapi pada masa Bangkit Akademi 2023 ini. Yang pertama itu adalah karena Bangkit memiliki modul yang sangat banyak atau modul yang padat seharga dengan 20 SKS. Saya memiliki tantangan untuk terus mengejar deadline yang diberikan, serta karena dari kampus sendiri masih harus mengerjakan tugas, maka itu saya merasa ini terlalu over, yang artinya saya kurang bisa membagi pekerjaan ini, dan saya harus memprioritaskan satu tugas tertentu, apakah itu dari Bangkit atau dari kampus itu sendiri. Dan karena saat ini saya mengikuti studi independen, maka saya memprioritaskan dari kampus Merdeka. Dan untuk selanjutnya tantangannya itu adalah ketika tugasnya itu tidak hanya tugas per minggu, tetapi kami harus menyelesaikan course yang bisa diberikan untuk 1 bulan, dan kami harus menyelesaikannya itu selama 1 minggu, dan bahkan nanti di akhirnya itu kami diberikan tugasnya itu tidak hanya tugas hard skill tersebut, tetapi juga ada tugas soft skill, dan juga di akhir kami memiliki project akhir. Oke, untuk tantangan khusus sendiri itu mungkin tidak ada, tapi kalau untuk tantangan yang mungkin lebih ke, karena saya kalau ngikut yang studi independen ini itu sama dengan ngikut juga di matkul biasa gitu. Jadi kayak mungkin terkadang ada bentroknya gitu di waktu tugas kuliah atau tugas di MSIB, tapi itu nggak terlalu tantangan karena bisa diatasi. Oke, untuk tantangan khusus tentunya ada. Mungkin tantangannya lebih ke arah teknikal, di mana mungkin pada saat pembelajaran kan pembelajaran ini dilaksanakan secara online ya. Jadi ada pertanyaan atau hal yang kurang kita pahami, itu tidak bisa langsung bertanya kepada pengajarnya. Jadi kita harus mungkin belajar sendiri lagi mengenai hal ini. Namun itu bukan tantangan yang besar sih menurut saya. Cara menghadapinya ya itu tadi, belajar cari tahu sendiri melalui internet atau platform lainnya mengenai hal yang kita tidak mengerti. Sebenarnya tantangan yang paling kuat itu terkait tentang manajemen waktu sih, karena ada beberapa kegiatan yang kadang kita diharuskan mengikuti kegiatan di kampus juga dan di kampus Merdeka gitu. Nah, gimana ini kita manajemen kegiatan tersebut. Jadi itu hal tantangan pertama sih, kayak manajemen waktunya gitu. Terus yang kedua konsistensi sih.
apalagi ketika kita mengikuti kampus Merdeka kan, itu full 1 semester kayak di push gitu untuk belajar. Kalau kita nggak konsisten mungkin kayak bakal nyerah gitu sih. Ya. Setelah sekian lama menjalankan studi independen, berarti mereka mendapatkan a whole new experience yang mereka mendapatkan pada PBL di kampus. Mungkin kita minta beberapa tips dan saran untuk PBL di Poli Batam. Saran saya kan di RKS kan sudah ada SOC, jadi saran saya lebih ditingkatkan lagi mungkin di tier 1, 2, 3, 4, dan 5, dan untuk PBL-nya lebih ditingkatkan lagi, SOC-nya udah bagus banget dan juga lebih diefektifkan lagi. Baik, jadi saat di studi independen saya mendapatkan proyek akhir, yang dimana proyek akhirnya itu adalah membuat mobile application yang berinclude dari anggota machine learning, cloud computing, dan mobile development. Nah, bagian saya sendiri itu adalah bagian cloud computing, yang dimana saya mengerjakan bagian sisi cloud-nya, bagaimana kami membuat environment untuk mendeploy sebuah aplikasi tersebut agar bisa berjalan, dan mendeploy machine learning tersebut dan menyediakan environment untuk mereka pakai. Dan itu alhamdulillah semua proyeknya itu lancar. Dan kenapa? Ada beberapa yang saya mau kasih saran untuk PBL. Yang pertama adalah ketika kami melakukan proyek akhir di sana, kami melakukan laporan progres setiap minggu bersama mitra dan bersama mentor kami. Jadi kami harus memiliki hasil dari tiap-tiap minggu tersebut sehingga progres tersebut tetap berjalan dengan semestinya. Jadi ada 2 di Bangkit Academy, proyeknya itu adalah company based project dan product based project. Nah, untuk saya sendiri karena proposal saya berhasil diterima oleh mitra tersebut, maka saya mengikuti company based project. Baik, karena saya bermitra dengan project company based. Nah, di situ mitra kami mudah dihubungi, yang artinya kami selalu melaporkan tiap minggu juga dan selalu ditanya apa progres yang kami telah kerjakan. Dan untuk mitranya juga tidak sungkan untuk memberikan bantuan, apakah itu penyediaan data yang kami butuhkan atau ada yang perlu mereka bantu dalam pengerjaan proyek kami. Nah, mungkin itu salah satu saran yang dapat saya berikan. Dan selanjutnya lagi adalah ketika kami melakukan proyek akhir, namanya adalah proyek akhir, maka kami diberikan skill set atau berikan course tertentu yang dapat memfondasikan proyek kami. Nah, mungkin di situ salah satu saran yang sangat kritikal karena berdasarkan pengalaman saya proyek di sini, kami karena proyeknya itu dimulai di awal karena kami tidak memiliki skill yang dibutuhkan sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan membutuhkan eksekusi yang cukup sulit ya dibilang, karena kami juga di sini tidak diberikan mentor yang dapat menjawab pertanyaan kami. Lalu juga masih kurangnya ada monitoring dan segala macam hal tersebut. Dan mungkin yang paling kritikal adalah skill set yang dibutuhkan untuk PBL sini. Jadi sebelum melakukan PBL, saya harap memiliki skill tertentu yang dapat mendukung dalam pelaksanaan PBL tersebut. Oke, untuk program MSIB kemarin untuk final project itu kan hardening ya, tapi menurut saya itu nggak terlalu ini. Tapi kami kemarin ada program yang kayak di lab-lab gitu. Nah, menurut saya kalau misalnya untuk diterapkan di PBL itu mungkin bisa kayak kan selama pengalaman saya di semester 1 sampai 6 nih, project yang dilakukan tuh cuma kebanyakan pentest. Jadi menurut saya lebih diperbanyak lagi lah program-program cybersecurity yang lebih yang lainnya gitu. Kayak misalnya menerapkan network perimeter security gitu di perusahaan, atau jaringan yang baik di perusahaan itu seperti apa sih gitu. Terus mungkin bisa kayak kemarin mungkin ada di satu kelompok gitu SOC, tapi cuma di salah satu kelompok aja. Nah, kalau menurut saya SOC itu kan banyak ya toolsnya, jadi mungkin bisa kayak diperbanyak gitu, kayak misal tools setiap kelompok ini toolsnya beda gitu. Oke, untuk saran sejauh ini menurut saya untuk proyek PBL khususnya di Prodi RKS ya mungkin yang sudah saya ikuti, menurut saya sudah bagus sih proyek yang PBL yang ada di RKS, karena menurut saya sudah terstruktur
dan tidak ada yang perlu diperbaiki. Berdasarkan pengalaman saya yang kemarin di studi independen, itu mirip-mirip sih sebenarnya kalau dilihat prosesnya. Ya, jadi menurut saya sudah bagus untuk proyek PBL yang ada di Prodi RKS. Oke. Karena pengalaman di beberapa semester juga pernah mengerjakan PBL dan mengerjakan proyek di kampus Merdeka, saranku sebenarnya pertama pembagian tim, terus judul yang ataupun topik yang diambil untuk PBL-nya kalau bisa itu mengambil topik-topik yang lebih terkini lah gitu, dan juga topiknya tuh jangan terlalu besar sekali, cukup yang sekiranya mahasiswa itu dapat mengerjakannya gitu, tanpa kita harus memberikan ekspektasi terlalu tinggi gitu. Apalagi ketika mahasiswa masih kayak semester 2, semester 4, kita jejali dengan proyek yang harusnya itu orang yang expert di bidangnya harus mengerjakan, tapi kita paksa mungkin kayak ya banyak ada proyek yang gagal gitu. Terus yang ketiga kayak diberikannya kayak pelatihan gitu, ataupun diberikan apa ya namanya biasanya kuliah tamu lah gitu, untuk menambah referensi ketika melakukan proyek ataupun PBL di kampus gitu. Jadi kira-kira ada kuliah tamu kan kita ada dapat ini pengetahuan gitu kan dari orang yang kerja di industri kayak gitu. Setelah melakukan wawancara sejauh ini, saya dapat menyimpulkan bahwa MSIB di Prodi RKS masih belum berjalan dengan baik dan masih banyak beberapa yang harus diperbaiki lagi, dikarenakan masih adanya mahasiswa yang diwajibkan untuk mengerjakan tugas dari kampus. Sedangkan bagi mahasiswa-mahasiswa MSIB harusnya tidak melaksanakan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh kampus dan hanya fokus pada tugas-tugas yang diberikan oleh tempat program studi independen yang diberikan dan yang sedang dikerjakan. Mungkin sekian dari video ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.